Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Syukur dengan NIM 220301501174. Baik, saya akan membacakan materi saya dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta rekreasi, perspektif, filsafat, nilai-nilai olahraga. A. Pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan berdampak sangat kuat terhadap perkembangan dan keberfungsian nilai-nilai sosial olahraga. Yaitu istilah pendidikan jasmani sudah tidak asing lagi bagi siswa dan guru di lingkungan persekolahan, dan istilah olahraga telah dikenal lebih luas, yaitu di samping di sekolah juga di masyarakat. 1. Pendidikan jasmani. Secara konseptual, pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas hidup peserta didik. Pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui dari pendidikan jasmani. Desktop 1991 mengatakan sebagai education through and of physical activities. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses keseluruhan proses pendidikan. Secara konseptual, pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas hidup peserta didik. Pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui dari pendidikan jasmani. Sidentrop 1991 mengatakan sebagai education through and of physical activities. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses keseluruhan pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pendidikan jasmani yang pada dasarnya merupakan media untuk meraih tujuan pendidikan sekaligus juga untuk meraih tujuan yang bersifat internal ke dalam aktivitas fisik itu sendiri. Dengan demikian, para guru pendidikan jasmani dituntut untuk membantu memanfaatkan aktivitas fisik termasuk olahraga untuk mencapai tujuan pendidik secara keseluruhan melalui penciptaan lingkungan pengajaran pendidikan jasmani yang konduktif melalui penerapan berbagai pendekatan teori belajar. Selanjutnya, persoalan tentang rendahnya kualitas pembelajaran pendidikan jasmani seperti disebut tadi bisa berdampak pada munculnya masalah-masalah lain, seperti peserta didik memiliki tingkat kebugaran jasmani yang rendah dan keterampilan gerak dasar yang tidak memadai. Kedua, olahraga. Pendidikan jasmani tidak bisa dipisahkan dari olahraga karena merupakan bagian dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Olahraga cukup mendominasi muatan kurikulum pendidikan jasmani pada semua tingkatan persekolahan. Demikian juga dalam praktiknya, olahraga ini juga sangat digemari baik oleh guru maupun siswanya. Olahraga berasal dari dua suku kata, yaitu olah dan raga, yang berarti memasak atau manipulasi raga dengan tujuan membuat raga menjadi dapat dilakukan di darat, air maupun di udara. Kemal dan Supandi mengungkapkan beberapa definisi olahraga ditinjau dari kata asalnya, yaitu 1. Disport atau disporte, 2. Field sport, 3. Disposter, 4. Sport. Selanjutnya, olahraga memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan budaya seluruh masyarakat, sebagaimana yang telah dikemukakan Johan Huizinga bahwa olahraga benar-benar telah memberikan peranan yang berarti tidak hanya bagi masyarakat modern, tetapi juga bagi masyarakat primitif. B. Klasifikasi olahraga. 1. Olahraga pendidikan. Ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan olahraga dengan
bertujuan untuk pendidikan, maka semua aktivitas gerakan diarahkan untuk memenuhi tujuan-tujuan pendidikan. Olahraga yang bertujuan untuk pendidikan ini identik dengan aktivitas pendidikan jasmani, yaitu cabang-cabang olahraga sebagai media pendidikan. 2. Olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada senggang sehingga pelaku memperoleh kepuasan secara emosional seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, serta memperoleh kepuasan secara fisiologis seperti terpeliharanya kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh. Rekreasi merupakan kegiatan positif yang dilakukan pada waktu senggang dengan sungguh-sungguh dan bertujuan untuk mencapai kepuasan. 3. Olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dengan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga. Merupakan olahraga dengan tujuan untuk mencapai prestasi baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional. Disyaratkan memiliki kebugaran dan harus memiliki keterampilan pada cabang olahraga yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata atlet. Suatu kegiatan olahraga yang bertujuan untuk pengobatan atau penyembuhan biasanya dikelola oleh tim medis dan hanya untuk kelompok tertentu seperti penderita penyakit jantung koroner, penderita asma, penyembuhan setelah cedera, dan penderita penyakit lainnya yang dilanjutkan oleh dokter. Oleh karena itu, olahraga rehabilitas biasanya berkembang pusat-pusat rehabilitas dan rumah sakit. Mungkin itu saja bisa saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.